adik-adik yang masih makan, stop dulu makannya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan di minggu ini. Semuanya ambil sikap saat teduh dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita saat teduh dimulai. Amin. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian Hati Ini Rumahku. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mau bersyukur Bapa atas pemeliharaanmu, penjagaanmu sepanjang semalam. Dan kami juga mau berterima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami di pagi hari yang cerah ini untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau juga memberkati kami guru-guru sekolah minggu supaya kami boleh memberikan semangat kami untuk melayani Tuhan di minggu juga di sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati mereka agar mereka boleh bersuka cita mengikuti ibadah di minggu yang cerah ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita telah membuka ibadah kita, tapi Kak Kristin mau mengecek suara adik-adik di rumah. Kak Kristin mau sapa dulu adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Nah, tadi kita telah menyanyikan lagu Hati Ini Rumahmu. Sekarang Kak Kristin mau ajar adik-adik untuk menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pasukan Kristus, siap! Bersukaria hari ini.
Nah, adik-adik, tadi kita telah menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, Kak Christine sekarang mau ajarin adik-adik lagu baru, yaitu judulnya Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sela. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Kita ambil sikap berdoa. Kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom semuanya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, penuh sukacita, puji Tuhan. Nah, kali ini adik-adik, Kakak Sela mau berbagi sedikit firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya sama Kakak Sela. Hari ini kita mau berbagi firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan dari Lukas. Tapi sebelum itu Kakak Sela ajak semua adik-adik di rumah untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dari Lukas. Kiranya Engkau yang berkati firman-Mu hari ini dan bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang Kakak Sela bilang tadi, kita mau belajar firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya, Lukas 2 ayat 41 sampai 52.
Oke, udah disiapin Alkitabnya. Dibuka di Lukas di Perjanjian Baru. Ayat 41 sampai 52. Nah, ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang pada waktu masih kecil, umurnya 12 tahun. Nah, untuk mengingat lagi apa ceritanya, Kakak Sela punya videonya nih. Ditonton dulu ya videonya. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya videonya gimana sih
Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun dia ke bait Allah. Nah, yang dilakukan Tuhan Yesus itu apa sih? Kita mau baca dulu nih di Alkitab di pasal 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca bareng-bareng ya. Perikopnya adalah Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanannya jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, kalau selama ini kita tahu kan Yesus itu pas udah besarnya ya, tapi pas kehidupan masih kecilnya gimana? Ya, jadi seperti yang di video tadi, waktu Yesus masih kecil, dia pernah dengan orang tuanya. Siapa orang tua Yesus? Ada yang tahu? Ya benar, Maria dan Yusuf. Yesus kecil pergi dengan Maria dan Yusuf itu ke Yerusalem pada hari Paskah. Nah, pada hari Paskah ini biasanya mereka akan memperingati hari Paskahnya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, zaman dahulu kalau Paskah itu artinya mereka memperingatinya sebagai pembebasan Israel dari tanah Mesir. Tapi kalau sekarang kita memperingati Paskah itu sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu ada beda sedikit ya. Nah, waktu Tuhan Yesus di Yerusalem, dia masuk ke bait Allah dan bertemu dengan ulama-ulama di sana. Nah, Yesus itu karena Yesus adalah anak Allah, dia adalah sosok yang pintar, yang cerdas, tapi tidak sombong gitu ya. Dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari ulama-ulama itu. Keren banget ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh suka banget tinggal di dalam bait Allah. Bait Allah itu maksudnya gereja ya kalau sekarang. Jadi Tuhan Yesus suka banget tinggal di bait Allah, suka banget tinggal di dalam gereja. Bisa berhari-hari dia di dalam gereja. Tuhan Yesus sangat-sangat senang di dalam gereja. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mau ngasih tahu ke adik-adik semua supaya kalian semua itu juga sukacita kalau bergereja, senang kalau bergereja, gembira hatinya kalau gereja. Jadi setiap minggu bergereja itu bukan sesuatu yang menjadi beban, tapi penuh sukacita untuk menyambut hari Minggu, ya kan? Nah, walaupun kita masih online seperti ini, kita belum bisa nih datang ke gereja tiap minggunya, tapi Tuhan Yesus berpesan kalau kita semua harus rajin gereja. Walaupun di rumah masing-masing nih, walaupun kita di rumah masing-masing, ada yang di rumahnya James, ada yang di rumahnya Efriko, ada yang di rumahnya Venita. Tuhan Yesus tahu walaupun kita nggak berkumpul di dalam satu gereja, tapi Tuhan Yesus tahu kalau anak-anak sekolah minggu GKP Bandar Lampung semuanya itu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi kakak Sela harap adik-adik
semua tetap semangat ibadahnya, tetap semangat ayat hafalannya, karena Tuhan Yesus pasti lihat, Tuhan Yesus pasti tahu anak-anak siapa aja sih anak-anak sekolah minggu GKPI yang males bangunnya, yang kalau disuruh gereja nangis dulu gitu. Tuhan Yesus pasti tahu, tapi Tuhan Yesus bakalan tambah seneng lagi, bakalan tambah gembira lagi kalau anak-anak sekolah minggu GKP Bandar Lampung sukacita mau menyambut hari Minggu. Kalau tiap pagi bangun langsung beres-beres, langsung mandi buat nonton video YouTube-nya, diikutin lagu-lagunya. Jadi jangan cuma ditonton doang, tapi diikutin lagu-lagunya. Kalau guru-guru yang di YouTube-nya nyanyi lagu apa, diikutin. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil berdiri, boleh sambil melakukan gerakannya. Itu malah lebih luar biasa lagi. Oke adik-adik semua, jadi walaupun kita belum bisa berkumpul di gereja, tapi Tuhan Yesus itu pasti tahu adik-adik berdoa atau beribadah di rumah adik-adik masing-masing. Tuhan Yesus tuh seneng loh kalau adik-adik di rumah semuanya taat beribadah, semuanya tiap minggu beribadah gitu. Jadi kita semua juga berharap kalau pandemi ini akan berakhir, semoga virus-virus COVID yang ada di muka bumi ini segera hilang. Jadi kita bisa ketemu lagi nih adik-adik, kita bisa berjumpa lagi. Nanti suatu saat pasti kita akan berjumpa lagi, berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu, berjumpa dengan teman-teman sekolah minggu. Nanti kita bisa kembali bermain lagi. Tapi untuk saat ini adik-adik harus tahan dulu semangatnya, karena semangatnya harus dikeluarkan di rumah dulu. Jadi kita harus tahan dulu itu semua, karena pasti ada hari dimana kita akan berkumpul semua. Oke adik-adik, semangat semuanya ya. Nah itulah firman Tuhan hari ini, walaupun sederhana tapi harus kita aplikasikan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus itu ngelihat kita menjadi anak Tuhan Yesus yang paling manis. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai di situ. Kakak Sela punya ayat hafalan buat kita semua. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat 13. Oke, bunyinya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, cuman itu doang tuh. Jadi dihafalin ayat hafalannya, terus di videoin, dikirim di grup Sekolah Minggu GKPI Bandar Lampung. Oke adik-adik, untuk menutup firman kali ini, kita mau mendoakan firman kita hari ini supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang mau mengajarkan kami supaya kami bisa terus beribadah, supaya kami bisa terus nyaman dan betah di dalam gereja-Mu Bapa. Tapi karena pandemi saat ini yang tidak memungkinkan kami untuk bertemu di gereja, tapi kami bisa tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Itu merupakan keajaiban-Mu Bapa. Kiranya kami walaupun di rumah kami masing-masing, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya tiap-tiap anak sekolah minggu GKP Bandar Lampung bisa selalu sukacita, bisa selalu khusyuk untuk mendengarkan semua firman Tuhan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya Bapak, kiranya pandemi ini bisa segera berakhir dan kami bisa berkumpul kembali di dalam gereja-Mu. Kiranya kami semuanya bisa sehat-sehat Bapak, buat anak-anak sekolah minggu dan orang tua anak sekolah minggu GKP Bandar Lampung. Karena kami yakin Bapak suatu hari nanti kami bisa berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sela tentang senangnya berada di rumah Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak kalau kita senang berada di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita karena Tuhan punya kasih yang luar biasa. Untuk itu, mari kita responi firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang
tua, dan orang tua boleh memberikan kepada guru-guru sekolah minggu maupun langsung kepada bendahara jemaat maupun panitia sektor masing-masing. Terima kasih. Nah adik-adik, kita telah selesai ibadah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Christine mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian, ada satu sobatku, pasukan Kristus, siap! Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, kita doa syafaat ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat pagi hari Tuhan. Kami sudah selesai untuk ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir kami boleh selesaikan ibadah online ini. Terima kasih buat sukacita surga. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami berdoa siapa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu ya Tuhan, buat penatua, buat pendeta juga Tuhan, berkati ya Tuhan, biarlah mereka boleh hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pendeta yang saat ini sedang sakit. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan Yesus anaknya juga ya Tuhan, beri kesehatan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan melakukan mujizat-Mu, dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit juga, yang siapapun Tuhan, mereka yang di rumah dan di rumah sakit Tuhan, Engkau beri kesehatan, kesembuhan buat mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, yang masih ibadah online sekolah minggu. Tuhan, berkati agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap sukacita, dan mereka tidak melupakan akan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan mereka juga di masa-masa pandemi sekarang ini mereka masih belajar daring di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka juga diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, agar mereka bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran dari guru mereka, dan mereka tetap bersukacita di dalam belajar. Tidak ada merengek-rengek Tuhan Yesus, tidak ada yang menangis, tapi mereka belajar untuk Engkau ya Tuhan Yesus, karena boleh memberi yang terbaik buat Engkau Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap orang tua sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati orang tua mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka diberi kesehatan, kekuatan, biar orang tua mereka selalu tetap mendukung anak-anak mereka ya Tuhan Yesus, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, untuk mendukung anak-anaknya untuk belajar di rumah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus
buat setiap persembahan yang diberikan. Biarlah Tuhan Yesus persembahan itu boleh diberikan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami guru sekolah minggu ya Tuhan, dan tim IT, biarlah kami boleh bekerja sama dalam pelayanan ini Tuhan, dalam sekolah minggu ini Tuhan. Kami satu hati, satu pikiran, satu jiwa Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bangsa Indonesia, Kau berkati kota Bandar Lampung ya Tuhan Yesus. Biarlah tetap aman, damai, sejahtera Tuhan Yesus, dan Tuhan yang mencukupi semua yang kami perlukan untuk bangsa ini dan kota ini ya Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pandemi akan selesai semua karena campur tangan daripada kami percaya. Semua boleh berlalu ya Tuhan, dengan seturut kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami yang dalam surga. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kami guru sekolah minggu mengucapkan Shalom. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan Venita, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. Salam kakak guru sekolah minggu, ini hafalan Claudia, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadinya teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah dalammu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah orang yang teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dan juga dalam kesucianmu. Amin.